sih. Nah, udah. Oke, yuk. Assalamualaikum Pak. Yo, waalaikumsalam. Oke, duduk Mas. Oh iya Pak. Sambil santai aja Mas. Gimana di perjalanan Mas Faiz? Aman kan? Nggak terlalu jauh kan sampai sini? Oh enggak Pak, alhamdulillah Pak. Dan memang saya juga saat ini eh, nggak nggak ada kesibukan, jadi alhamdulillah saya bisa bisa hadir juga Pak. Oke, jadi gimana kabar Mas Faiz belakangan ini? Sehat, baik? Lumayan baik sih Pak, karena memang saya juga ada kesibukan organisasi. Saya sebagai ketua OSIS dan banyak event, apalagi sebentar lagi ada hari ulang tahun SMA saya dan menyelenggarakan lomba-lomba yang sangat luar biasa kabupaten. Lalu saya juga sebagai pengurus harian di ekstrakurikuler olahraga, dan saya juga dipilih sebagai peserta atau sebagai peserta lomba untuk olimpiade nanti di Bandung. Oke, cukup padat juga ya apa kegiatan Mas Faiz, kesibukannya Mas Faiz ini, dari organisasi di bidang akademik sampai ke bidang olahraga juga Mas Faiz itu mengikuti semuanya. Oke, jadi apa ini yang membuat Mas Faiz meminta untuk bertemu saya? Oh iya Pak, begini Pak, tapi tadi kan saya bilang bahwa saya itu lumayan baik ya Pak. Oke. Beberapa hari belakang ini karena kesibukan juga, dan ada juga pikiran saya yang membuat saya itu kayak hari-hari itu kayak kurang bersemangat. Sekaligus saya juga ini kelas 12 yang akan nanti masuk ke perguruan tinggi. Saya juga udah punya planning, saya ingin masuk ke perguruan tinggi untuk kuliah. Saya tidak ingin bekerja, saya ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Nah, yang membuat saya mengganjal adalah ada beberapa masalah yang di pikiran saya itu. Yang negatif adalah saya mau masuk jurusan pendidikan BK, cuman saya itu ragu apakah saya mampu untuk lolos ke BK yang sangat bagus di UAD ini, yang sudah saya lihat BK UAD ini sudah akreditasi internasional, udah A, saya lihat di websitenya. Tapi saya tuh kayak ragu apakah saya mampu untuk lolos di situ, apalagi saingannya tidak hanya di sekolah saya saja, teman-teman saya, tapi ini dari Sabang sampai Merauke banyak yang mendaftar. Nah itu Pak, jadi saya ada pikiran negatif, apakah saya mampu untuk lolos di situ. Oke, jadi Mas Faiz ini merasa tidak mampu, tapi sebelumnya apakah Mas Faiz itu merasa bahwa Mas Faiz itu sudah melakukan apa saja gitu untuk Mas Faiz bisa diterima atau bisa masuk di BKUAD gitu? Apa Mas Faiz sudah melakukan, ya mungkin Mas Faiz sudah les bimbel atau apa segala macam untuk memperkuat agar Mas Faiz itu yakin nih bisa gitu? Ya Pak, untuk yang saya lakukan tuh Pak, memang saya tuh ikut bimbel juga, bimbel mengenai sosiologi. Karena memang BK, yang saya tahu BK itu kan berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan manusia, karakter manusia. Saya mengikuti sosiologi, belajar bimbel di GO. Lalu saya juga belajar, setelah saya bimbel pun saya juga tetap mengulas. Cuman ketika saya belajar itu kayak ada pikiran-pikiran tuh yang meletup di pikiran saya, Pak. Yakin kamu bisa lolos. Saingan kamu nggak hanya teman kamu doang loh. Oke. Ini banyak kok saingan kamu, nggak dari sekolah lain, dari Aceh sampai Papua itu banyak yang daftar loh. Gitu. Jadi dari situ saya ya gitu. Lolosnya ya gitu Pak. Tidak ada hal-hal itu yang membuat saya itu maksudnya ya takut masa kecewa gitu. Jadi kan Mas Faiz ini sudah, usahanya Mas Faiz itu sudah ada, sudah bagus, dan dari segi Mas Faiznya sendiri pun Bapak lihat itu sudah oke, sudah bagus. Apa yang membuat timbul rasa
keraguan di dalam diri Mas Faiz itu apa? Apa ya Pak, Mas, pikiran tiba-tiba ada pertanyaan di atasnya, yakin kamu mampu nih ngalahin semua peserta gitu. Ini peserta ini apa ya, banyak loh, dan kamu nggak tahu potensi dia gitu. Oke, jadi Kamu percuma kalau kamu belajar tapi apa namanya, kamu belajar terus kamu nggak lolos, gimana coba? oke, jadi di sini Mas Faiz itu berpikiran bahwa di atas Mas Faiz itu masih ada yang lebih bagus lagi, lebih pintar lagi, makanya Mas Faiz itu tidak percaya diri, apalagi saingannya sangat banyak ya. Ya Oke. gitu Pak, jadi memang saya tahu nih, pikiran saya tuh setiap malam hari Pak ini Pak, setiap saya belajar sudah selesai tiba-tiba, buat apa belajar, kamu lolos Oke. gitu. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita ngobrolnya, ini Bapak bisa di sini nih cuma sampai jam 10 nih, sekitar 45 menitan. Oke, cukup atau tidak nih untuk Mas Oh, Faiz? untuk waktu sangat cukup banget Pak. Mungkin saya akan berusaha benar-benar saya apa namanya, bercerita masalah saya seperti apa gitu Pak. Oke, lanjut lagi, yang Bapak tangkap ini dari Mas Faiz itu bahwa Mas Faiz itu mengalami apa ya namanya, keraguan-raguan akan pilihan Mas Faiz dan ketakutan Mas Faiz itu ya terhadap apa yang Mas Faiz pilih gitu. Iya Pak, saya ragu atas pilihan saya karena memang karena pikiran saya juga yang yang membuat memilih itu tuh ragu gitu. Tapi sebelumnya memang saya itu yakin bahwa saya itu suka dengan jurusan BK di UAD ini. Cuman tapi saya lihat bahwa pendaftarannya pun, pesertanya pun banyak, dan itu dari yang saya lihat dari SMA favorit di seluruh Indonesia yang memang punya ranking sekolah tertinggi di seluruh Indonesia, dan saya yakin ini yang daftar nggak hanya orang-orang yang biasa-biasa aja gitu Pak. Oke. Seperti itu. Jadi sebelumnya Mas Faiz itu apa sudah pernah mencoba cara untuk bagaimana ya caranya saya itu menghilangkan pikiran-pikiran buruk saya terhadap apa yang saya pilih atau keraguan saya yang apa yang saya pilih seperti itu. Apakah udah mencoba sesuatu cara gitu? Pastinya saya belajar Pak, cuman saya pernah nyoba di saat ada pikiran itu, saya kayak saya tuh tarik nafas, lalu saya buang, tenang diri saya refleksikan lagi pikiran saya agar tidak ada pikiran negatif. Lalu ketika memang ada lagi, saya coba untuk kayak sholat, berwudu, lalu sholat, kayak minta untuk ditenangkan diri saya agar rileks belajarnya, agar yakin dengan pilihan jurusan saya sih Pak. Mungkin itu sih yang biasanya saya sering lakukan. Oke, tetapi itu masih ada sedikit rasa Ya, maksud tiba-tiba yang timbul muncul pikiran. Oke. Jadi mungkin Bapak akan memberi satu cara yang mirip-mirip dengan apa yang Mas Faiz lakukan, yaitu dengan cara relaksasi seperti itu. Mungkin Mas Faiz mau mencobanya sekarang? Oh, mungkin boleh Pak. Oke. Coba sekarang. Jadi mumpung kita lagi di tempat yang enak seperti ini, di suasana pedesaan ya, pesawahan seperti ini. Iya. Oke, jadi Mas Faiz bisa rilekskan dulu duduknya, serileks mungkin. Baik Pak. Oke. Sudah Pak. Ya sudah rileks, Mas Faiz bisa pejamkan mata dan Mas Faiz pikirkan bahwa semua ketakutan Mas Faiz itu adalah tidak ada apa-apanya. Jadi semisal Mas Faiz takut terhadap rival Mas Faiz atau musuh-musuh dari luar yang mendaftar di UAD itu, anggap semua musuh itu sama semua dengan Mas Faiz. Oke, relax terus sambil nikmati suasananya, anginnya. Oke, relax aja.
pikirkan itu terus biar Mas Faiz tenang. Jika nanti Mas Faiz sudah merasa lebih tenang, bisa buka mata terus bilang sudah Pak. Baik Pak, sudah. Jadi gimana Mas Faiz? Apa cukup membantu kah dengan suasana seperti ini? Terus dorongan dari diri Mas Faiz untuk diri sendiri juga apakah cukup efektif untuk Mas Faiz? Memang cara ini saya juga baru tahu Pak, dan ternyata cara yang sangat sangat bagus yang saya akan lakukan di rumah saya, karena ketika saya memejamkan mata benar-benar saya tuh kayak ada di suatu tempat di mana saya bersama rival-rival saya, dan di situ saya berbicara pada pikiran saya bahwa semua rival kamu itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dari kamu, dan kamu juga sudah belajar dengan baik, dan kamu pasti bisa. Jadi benar saya membayangkan itu di suatu tempat dengan rival-rival saya yang untuk masuk ke BKUAD yang sangat luar biasa ini. Oke, berarti untuk Mas Faiz cara ini cukup membantu mengurangi ya? Ya, mengurangi kecemasan saya, pikiran negatif saya. Oke, jadi mungkin nanti cara ini bisa Mas Faiz terapkan di rumah, tetapi tidak harus dengan Mas Faiz mencari suasana seperti ini di pinggir sawah atau seperti itu. Cukup mungkin waktu Mas Faiz sebelum mau tidur, bisa sambil rebahan Mas Faiz memejamkan mata sambil mendengarkan musik-musik relaksasi atau seperti suara gemericik air. Oke, seperti itu. Jadi itu bisa Mas Faiz coba untuk membantu merilekskan. Jadi Mas Faiz bisa lebih rileks, pikiran Mas Faiz lebih tenang dan lebih bersih. Jadi pikiran-pikiran buruk Mas Faiz itu hilang seperti itu. Bisa nanti Mas Faiz coba di rumah. Baik, Pak. Mungkin nanti semoga saya bisa melakukan hal itu, dan pikiran yang negatif atau yang buruk itu bisa jadi pikiran yang sangat positif dengan cara ini, Pak. Oke. Nanti kalau semisal Mas Faiz ingin bertemu saya lagi, Mas Faiz bisa kabarin saya lagi seperti biasa. Ntar kita atur jadwal, tentukan tempat seperti itu. Oke Mas Faiz? Baik Pak, mungkin nanti saya bakal cek Bapak ketika saya memang butuh bantuan, dan kalau memang bantuan ini sangat bagus untuk saya, mungkin saya juga akan bertemu dengan Bapak mengucapkan terima kasih atas cara-cara yang sangat luar biasa agar bisa memulihkan pikiran positif saya bahwa jurusan ini saya mampu untuk memasukinya. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup karena sebentar lagi Bapak mau pergi. Seberapa berhasilkah proses konseling ini dari 1 sampai 10? Untuk tadi yang saya rasakan, dan saya juga benar-benar menghayati banget di posisi saya berada di rival saya, nilai untuk konseling ini di angka 7,5 Pak. Oke, cukup tinggi ya, berarti cukup membantu Mas Faiz. Oke, sepertinya sudah sampai sini aja karena Bapak ada urusan. Mungkin Mas Faiz mau balik lagi atau ada acara ini nanti? Saya pulang, nggak ada acara ya. kegiatan ya. Baliklah besok, masih ada acara kan ya besok. Kuliah sekolah besok Mas Faiz iya. masih. Oke, ya udah. Monggo Mas Faiz. Baik Pak, Oke. makasih banyak Pak. Oke, hati-hati ya Mari. Mas Faiz. Yuk. Ya.